Puji Tuhan. Shalom. Senang bisa bertemu dengan saudara GPPS. Sebenarnya GPPS bukan tempat yang asing buat saya, karena begitu saya turun ke Surabaya dari Jakarta, saya ini diminta oleh Bapak Rohani saya untuk ada di mendengarkan firman dan beribadah di GPPS. Itu tahun 94. Desember 94, dan bukan di Kaliasin karena saya nggak tahu baca Surabaya, tapi saya lari dikasih tahu ke Arjuna. Jadi sebenarnya harusnya GPPS bukan gereja yang asing buat saya, karena saya beberapa tahun ibadah di GPPS, cuma hanya sebagai pengunjung dan ikut-ikutan saja. Dari beberapa tahun kemudian saya juga ikut melayani di Airin. Saya kalau pernah dengar yang namanya Airin, saya waktu itu masih muda soalnya. Jadi saya dapat kesempatan melayani di Airin. Maaf saya tidak panjang-panjang untuk memperkenalkan diri, karena saya lebih senang memperkenalkan Tuhan Yesus saya. Jadi oleh karena itu, sekiranya nanti ada kesempatan untuk kita bisa berkenalan lebih banyak, maka kita akan lihat itu lebih jauh. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar melihat tetap hidup penuh roh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Pendeta Hansen untuk saya boleh membagikan firman hari ini. Waktu saya merenungkan, saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang ada di GPPS? Dan Tuhan bilang tetap hidup penuh roh. Oleh karena itu, mari kita mulai membuka firman Tuhan dan izinkan melalui layar yang ada ini dan melalui HP atau Alkitab yang ada. Silakan Bapak Ibu melihat bahwa ini ada ayat-ayat firman yang saya mohon izin untuk kita sama-sama membacanya. Dengan demikian ini menunjukkan pada kita bukan cuma dengar firman, tapi kita membaca firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan membaca firman. Amin. Dan oleh karena itu kita akan bersama-sama melihat dulu sebagai awal daripada firman hari ini, yaitu Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayatnya yang ke-24. Kita baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi izinkan saya membacakannya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya bahwa kita ini milik Kristus. Orang GPPS Kaliasin harusnya sadar. Saya menyebutnya Embong Kaliasin atau Kaliasin aja, sama aja ya. GPPS Embong Kaliasin panjang banget gitu loh kesannya. Tapi kalau GPPS Kaliasin harusnya sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang menjadi milik Kristus. Amin. Bukankah kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukankah kita sudah melihat bagaimana Tuhan itu begitu dahsyat dalam kehidupan kita? Dan kita menjadi milik Kristus dan kita sudah dimeterai oleh Roh. Begitu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada tugas yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia, yaitu menyalibkan daging. Pertanyaan yang penting di dalam hal ini, bahwa untuk bisa kita menjadi orang-orang yang tahu milik Kristus, maka kita harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pak Tantra, memang enak Pak ngomong, mau Pak, saya mau seperti itu Pak, tapi dalam perjalanan susah loh Pak. Betul, saya akui bahwa kita ini kalau di dalam hal menyalibkan daging dan juga segala hawa nafsu dan keinginannya sulit, susah, betul dalam kehidupan di dalam kehidupan kita. Bahkan saya udah di usia Lolita, lolos 50 tahun maksud saya. Jadi kalau sudah lolos 50 tahun pun juga tetap saja keinginan-keinginan masih ada, hawa nafsu masih ada, dan daging itu masih menyelimuti. Dan oleh karena itu syukur kepada Tuhan kita punya Alkitab yang membantu kita untuk bisa menyadari bagaimana kita bisa menyalibkan daging dan menuntun kehidupan kita. Dan oleh karena itu mari kita buka di dulu 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-11. 1
1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Alkitab kita adalah Alkitab yang luar biasa. Dan kita mau belajar dari Alkitab yang ada di depan kita ini untuk kita bisa belajar tentang bagaimana sih kita ini untuk tetap hidup penuh roh. Mari kita baca sama-sama 1 Korintus 10 ayat 11. 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Hebatnya Alkitab kita, hebatnya firman Tuhan adalah firman Tuhan yang selalu memberitahukan kepada kita tentang kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Alkitab. Ada tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab yang melakukan kesalahan. Dan itu bukan suatu hal yang perlu ditutup-tutupi. Justru kita perlu belajar melalui mereka agar dalam perjalanan hidup kita nggak mengalami hal yang sama. Kalaupun kita harus mengalami hal yang sama di dalam hidup, kita punya jalan keluarnya. Amin. Itulah hebatnya Alkitab kita. Pertanyaannya GPPS Karyasin, masih ingat Alkitab nggak? Saat teduh masih jalan nggak? Halo, kalau saya boleh tahu saat teduh pagi ini apa ya? Ada yang ingat? Oh ya, saya baca Amsal. Oh, saya baca Yohanes, puji Tuhan. Tapi kalau nggak ada kata sibuk, apalagi ini hari pahlawan, ada yang bingung soal ngurusin bendera, naikin bendera. Waduh, lupa. Tadi aja saya lupa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kesalahan-kesalahan hidup itu bukan berarti membuat kita jadi momok, bukan kita membuat kita menjadi, aduh saya nggak bisa apa-apa lagi. Jangan. Tapi mari kita belajar dari kesalahan-kesalahan orang agar kita tidak melakukan hal yang sama. Kalaupun kita harus melewati hal yang sama, kita tidak jatuh di lubang yang sama. Itulah hebatnya kita belajar dari kesalahan yang ada di Alkitab. Dan hari ini saya rindu untuk kita belajar dari seorang yang cukup terkenal dan sangat terkenal dan diakui oleh seluruh dunia tentang orang ini. Mari kita buka sama-sama dulu. Karena waktunya terlalu panjang, maka saya harus membuka dulu 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Nanti baru kita belajar kepada Tuhan mau apa sih dengan firman hari ini. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan ayat 2. Karena ayatnya begitu panjang di PowerPoint tidak bisa, saya terpaksa harus membaginya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1, 2, 3. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Mari kita lanjut ke yang kedua. 2, 3. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, izinkan saya membagikannya dulu tentang dan menceritakan sedikit tentang kegagalan Salomo. Salomo termasuk orang yang diakui oleh Tuhan, dia punya hikmat dan kebijakan, bahkan dia pintar dalam mengatur segala sesuatunya, anak yang disayang oleh Daud. Bahkan sebenarnya Raja Daud tidak mengarahkan kepada Salomo, tapi Tuhan mengarahkan Daud untuk menjadikan dia sebagai pengganti Raja Daud, dan dialah Raja Salomo. Awal-awalnya dia bagus sekali, tapi dalam perjalanannya di dalam 1 Raja-Raja 11 yang barusan kita baca, dia sudah mulai geser. Dia cinta dengan banyak orang, dia cinta dengan banyak wanita, dan tadi disebutkan, bahkan saya tuliskan di dalam PowerPoint itu bahwa ada yang warna merah, hati Salomo telah terpaut dengan mereka dengan cinta. Pak, emang nggak boleh Pak? Salomo kan bisa punya semuanya Pak. Dan inilah yang coba Salomo sampaikan melalui apa yang dia lihat di dalam pengkhotbah. Ya, kita lihat lebih jauh dulu penjelasannya. Dan kita buka di dalam pengkhotbah 2 ayat yang ke-9. Pak, ayatnya kok banyak banget Pak? Ya, nanti PowerPoint-nya boleh diminta sama Bapak Pendeta Hansen.
untuk dibagikan kepada jemaat kalau seandainya memang mau dipakai, karena ini memang polanya saya pola mengajar dulu. Ya. Kesombongan Salomo, Pengkhotbah 2 ayat 9 dan 10 kita baca sama-sama. 2, 3. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Raja Salomo ini punya 3 buku kitab yang dia buat. Sebagian masuk di dalam Mazmur, sebagian ada di dalam Amsal, sebagian juga kita tahu ada di Kidung Agung, dan juga Pengkhotbah. Dari hasil yang dicoba dikulik oleh para ahli Alkitab yang ada, diketahui bahwa Amsal dibuat, atau Mazmur dan Amsal dibuat pada saat Salomo benar-benar takut akan Tuhan. Dan Kidung Agung pada saat dia sedang dekat-dekatnya dengan Tuhan sehingga dia bisa menggambarkannya. Tapi pada saat Pengkhotbah dia buat pada saat dia sedang dalam posisi tua dan dalam posisi dia menekankan kepada pentingnya hikmat dan tidak lagi kepada Allah. Makanya kita bisa lihat di dalam Pengkhotbah 2 dan ayat 9 dan 10 mulai sombong. Salomo mulai sombong. Salomo mulai menganggap bahwa segala sesuatu punya aku lebih hebat, aku bisa lebih hebat. Mataku tidak tak, aku tutup dengan segala hal. Panca indera aku tidak aku tutup. Aku masih bisa minum, dan sambil minum aku masih bisa berhikmat. Luar biasa memang. Tapi kalau seandainya kita lihat di dalam jelas Pengkhotbah, di dalam kitab Pengkhotbah itu kita bisa melihat betapa banyak Tuhan memberitahukan kepada kita tentang kegagalan Salomo, karena Salomo menekankan kehebatan pribadi, kesombongan pribadi. Dan itu yang kita lihat dalam pelajaran hari ini, bahwa orang-orang yang seperti Salomo pun, yang tadinya dekat dengan Tuhan, yang hidup bersama dengan Tuhan, tapi dalam perjalanannya ternyata dia bisa sombong. Dia bisa merasa bahwa aku punya segala sesuatu kok, aku bisa kok, dan segala sesuatu itu ada di dalam pengendalianku kok. Gak masalah melakukan segala sesuatu, aku ini kok bisa kok, hikmatku ada pada aku kok. Dan itu yang terjadi kepada seorang Raja Salomo, dan itu terungkap di dalam Pengkhotbah 2 ayat 9 dan 10 kita. Bahkan sebenarnya di dalam Pengkhotbah 1 dan 2 itu kita bisa melihat bagaimana kejatuhan Salomo itu terjadi di dalam kehidupannya, dan itu membuat kita masuk ke dalam situasi 1 Raja-Raja 5 dan 6. Sedikit penjelasan lebih dulu dalam hal ini agar Bapak Ibu memahami tentang kenapa sih kita harus tetap hidup penuh roh. Mari kita baca sama-sama 1 Raja-Raja 11 ayat 5 dan 6. 2, 3. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Itu mengecewakan Tuhan. Belajar dari apa yang telah dialami oleh Salomo, harusnya juga kita juga menyadari diri. Kalau Salomo yang begitu hebat aja bisa jatuh, jangan sampai kita juga jatuh pada hal yang sama. Karena kita merasa hebat, kita merasa sudah punya segala sesuatu, dan kita juga adalah orang yang menganggap diri sebagai orang yang bisa mengalahkan segala sesuatu. Kecil, semuanya tunduk kok sama saya kok. Kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan,
maka akhirnya suatu saat kita akan masuk ke dalam situasi mengecewakan Tuhan. Yang tadi kita nyanyikan, memang Tuhan bilang berkali-kali aku menolong, berkali-kali aku ada bersama-sama dengan kau, berkali-kali aku sadari. Tapi kata-kata yang tadi di depan, meskipun doaku nggak dijawab, meskipun hatiku habis lenyap dan sebagainya, pertanyaannya adalah, adakah kita ini sedang dekat dengan Tuhan? Atau kita sedang jauh dari Tuhan? GPPS Emon Kali Asin yang tahu pribadi masing-masing. Jemaat GPPS Kali Asin yang tahu, adakah engkau saat ini dekat dengan Tuhan atau engkau sedang jauh dari Tuhan? Di mana GPPS Kali Asin saat ini? Di mana GPPS Kali Asin saat ini? Adakah jemaat GPPS Kali Asin ini seperti Salomo yang tadinya benar-benar takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, ia siap. Tapi dalam perjalanannya ternyata setelah Tuhan arahkan dengan baik, Tuhan buat semuanya menjadi baik, Tuhan membuat kehidupan Bapak Ibu sebagai orang yang benar-benar mendapatkan berkat yang luar biasa. Tapi ternyata di dalam kehidupannya kita mulai mengalami kemerosotan. Mari kita buka dan kita belajar dari Galatia 3 ayat 3 dan 4. GPPS Kali Asin, di manakah engkau? Mari kita buka Galatia 3 ayat 3 dan 4. Ini untuk mengingatkan kepada kita, makanya kenapa saya baca agar Bapak Ibu nggak sakit hati sama saya. Ya, mari kita baca firman Tuhan. 2, 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Izinkan saya menggunakan kata-kata seperti ini. Hai GPPS Kali Asin, di manakah kamu? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu GPPS Kali Asin telah mulai dengan roh. Maukah kamu GPPS Kali Asin sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu GPPS Kali Asin alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Tadi saya sudah buka dengan menginformasikan bahwa saya ini orang Jakarta yang masuk ke Surabaya tahun 94, dan oleh Bapak Rohani saya diarahkan kepada GPPS. Zaman itu masih ada Om Ishak Diu. Maaf saya mengingatkan lagi kalau seandainya boleh. Saat itu saya di Arjuna sempat terpukau, terpana melihat bagaimana ibadahnya GPPS yang luar biasa. Belum ada TV, di sana sudah pakai TV yang khotbah di lantai 1, di lantai 4, lantai 5 itu masih sudah pakai kamera atau pakai TV. Doa pagi-pagi sebelum ibadah seperti yang tadi dilakukan oleh Bapak Pendeta Hansen. Izin tadi Pak saya ikutan karena mengingatkan diri saya lagi di GPPS duduk di bawah bersama ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada saat itu. Sampai muncul istilah, mohon maaf kalau seandainya ini bukan ngenyek, tapi itulah yang terjadi dan muncul semua. Dan saya tahu, bapak-bapak ibu juga tahu, gereja GPPS, gereja putih-putih semua. Betul ya? Iya, karena dulu waktu itu datang semua buruk ke Arjuna, semua baju putih-putih semua. Bukan gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, tapi gereja putih-putih semua, dan itu merupakan satu kebanggaan. Karena apa? Datang menyembah, berdoa, hidup penuh roh dan merasakan bagaimana kekuatan roh Allah itu nyata, dan saya benar-benar merasakan ini ibadah yang menarik. Tapi saya nggak tahu kelanjutannya setelah itu. Setelah Om Ishak nggak ada, lalu kemudian singkat kata kita pernah dengar istilah kejadian 13 Mei 18. Tiba-tiba ada orang yang iseng main petasan ya, duor gitu ya. Lalu kemudian setelah itu bagaimana? Cuma yang pasti setiap kali saya lewat Arjuna dalam jam-jam tertentu tempat ibadah,
tidak lagi seperti itu apinya. Dan saya berharap GPPS Embong Kali Asin tidak mengalami hal yang sama. Apa yang terjadi pada kesawahan harusnya nggak imbas kepada GPPS Embong Kali Asin. Semua itu tergantung daripada jemaat kok. Makanya tadi saya tanyakan melalui firman Tuhan hari ini, di mana GPPS Embong Kali Asin? Adakah selama ini yang kita sudah alami begitu dengan luar biasa? Adakah kamu yang telah memulai dengan romoka, kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Adakah ibadah-ibadah kita adalah sebagai ibadah-ibadah yang rutin saja, yang tidak ada lagi rohnya? Di mana apinya GPPS? Di mana apinya yang Allah sudah berikan kepada GPPS? Yang selama ini GPPS sudah rasakan, yang GPPS sudah dapatkan itu. Jangan sampai mati hanya karena ada istilah, oh jemaat saya pindah, oh ada anggota-anggota jemaat saya pergi ke gereja lain. Kenapa bisa pindah? Karena apinya nggak ada. Yang harus dipertanyakan adalah bagaimana jemaat GPPS Embong Kali Asin mempertahankan api itu. Kalau GPPS Embong Kali Asin bisa mempertahankan api itu, nggak usah susah-susah, Roh Kudus akan tarik mereka balik. Jangan pikirkan, oh saya harus pakai program ini. Saya betul memang harus pakai program. Kalau nggak pakai program ya ketinggalan. Tapi api rohnya yang penting. Ada sebuah gereja Pentakosta, seorang hamba Tuhan yang terkenal, temannya Om Ishak sebenarnya. Waktu sudah lama saya pernah kenal beliau. Beliau bilang, gereja di Indonesia sementara ini akan semakin lama semakin mati karena menekankan kepada SDM, sumber daya manusia, bukan lagi meningkatkan kepada SDR, sumber daya Roh Kudus. Dan hari ini saya ingin mengajak GPPS Embong Kali Asin, ayo bangkit lagi, hidup penuh roh lagi. Janganlah, bukankah kita ini sudah menikmati? Di ayat 4 katakan, buka sia-siakan semua yang telah kamu alami sebanyak itu, masakan sia-sia. Ayo kita pikir sama-sama, gereja ini seperti apa? Sebelum dibentuk, sebelum dibangun, sebelum dilakukan proses renovasi, adakah terjadi kemerosotan? Kenapa terjadi kemerosotan? Setelah dipegang oleh Bapak Gembala saat ini ada apa? Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lebih lagi untuk bisa membawa banyak orang kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukankah dulu GPPS adalah orang-orang atau hamba-hamba Tuhan atau jemaat-jemaat yang sangat-sangat luar biasa? Ayo ngajak orang sampai 5 tingkat, ngajak orang, ngajak pakai demo dan sebagainya dengan semangat. Mana api itu? Oke lah, kita nggak ngantar itu dulu lah, kita nggak lakukan itu dulu, bakar dulu hidup kita dengan Roh Kudus yang ada. Kembangkan lagi. Jangan gara-gara ada COVID lalu kemudian kita bilang, oh ya 3 tahun gara-gara COVID saya jadi menurun. Hei, kenapa? Kayaknya salah ngundang pengkhotbah ya? Hah? Enggak? Ya diteriak-teriakin deh, diomel-omelin deh. Enggak, saya enggak ngomelin karena saya mengasihi jemaat GPPS Embong Kali Asin. Saya rindu GPPS kembali untuk membakar dirinya dan membakar gerejanya, untuk bukan membakar gereja pakai api ya, membakar pakai Roh Kudus. Pak, saya sudah tua Pak, enggak masalah, bukan karena tuanya, tapi kita benar-benar mau untuk meningkatkan diri agar kita bisa menikmati bersama-sama dengan Tuhan tentang GPPS, bahwa Tuhan pernah berkarya di dalam kehidupan jemaat GPPS. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita pelajari lebih dalam tentang hidup daging dan hidup roh. Hidup oleh daging itu, pertama-tama itulah makanya kenapa Tuhan di dalam Alkitab mengatakan di dalam firman Tuhan, nggak mungkin orang yang sedang bersama-sama dengan Roh Kudus tiba-tiba menghujat Roh Kudus, nggak bisa. Tapi terjadi penurunan-penurunan yang ada. Pertama kita tahu bahwa kita ini dimeterai oleh Roh Kudus. Begitu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeterai.
Efesus 1 ayat 13 dan 14. Ini ayatnya banyak, jadi saya nggak masukin ayatnya. Tapi inilah yang terjadi. Karena setelah kita dimeterai roh, begitu kita hidup dalam daging, maka kita akan mulai mengalami proses yang namanya mendukakan roh. Ikut daging, roh terkecewakan. Ikut daging, roh kecewakan. Dan kalau saya terus menerus mendukakan roh, maka yang ada adalah kita mulai memadamkan roh. Setelah memadamkan roh, Tuhan akan katakan, kalau terus-terusan seperti ini, mati roh kita. Roh Allah mati di dalam kita, dan itulah yang akhirnya membuat kita begitu kita mati roh, langsung lompat kepada menghujat roh. Saya berharap GPPS Kali Asin tidak seperti ini. Hidup dalam daging gak mungkin dalam perjalanan itu langsung. Ini yang terjadi juga dengan kegagalan Salomo. Salomo hidup pertama-tama dia telah dimeterai oleh roh, ketemu Tuhan kedua kali lewat malaikat Tapi dalam perjalanannya dia mendukakan roh, dia kemudian mengecewakan roh, lalu kemudian mulai matikan roh, dan akhirnya dia mulai menghujat roh, sehingga pada saat istrinya mengajaknya, ayo sembah Dewi Asterotoret, ayo sembah Dewi Baal, ayo sembah yang lainnya dan sebagainya, dia ikut saja dan akhirnya dia mengecewakan Tuhan. Bapak Ibu jemaat GPPS Kali Asin, mari koreksi diri kita. Adakah gara-gara ikut orang lain, dengar suara orang lain, nggak lagi kita koreksi diri kita? Adakah kita ini sudah benar-benar ikut suara Tuhan atau ikut suara orang? Dalam hal apa saja, dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam melayani di gereja. Semua itu akhirnya kalau seandainya kita tidak takut kepada Tuhan dan tidak ikut dalam roh, maka kita akan mengalami hal seperti ini. Hidup oleh daging, mendukakan, akhirnya membuat mengecewakan roh dan akhirnya mematikan roh. Dan tidak heran kalau seandainya suatu saat di dalam kehidupan kita, biasanya buat bapak ibu yang benar-benar pelayanan ke rumah sakit atau orang-orang begitu di rumah sakit, banyak ada orang yang mengatakan, saya nggak mau lagi kenal Tuhan-Tuhanan, saya nggak lagi mau terima Tuhan Yesus, saya mau mengusir Roh Kudus. Itu terjadi karena dia sudah mulai mati roh dan kemudian dia mulai menghujat roh. Mari kita belajar. Tapi yang ada yang seharusnya adalah hidup oleh roh. Mari kita baca sama-sama Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Kita baca sama-sama 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. GPPS Kali Asin, adakah hidupmu dipimpin oleh roh? Katanya hidup oleh roh. Berkali-kali Tuhan menolong, aku mau tetap setia. Tapi kalau diajak hidup oleh roh, diajak dipimpin oleh roh, nggak mau bergerak. Apa? Tapi itulah yang Tuhan kehendaki. Kalau hidup oleh roh, maka kita orang-orang yang dimeterai dari roh akan melangkah, melanjutkannya pertama-tama, yaitu dia dipimpin oleh roh. Setelah dipimpin terus, jemaat GPPS Kali Asin akan menjadi dipenuhi roh. Kalau terus dipenuhi roh, maka dia akan kepenuhan roh. Ini ayatnya banyak, karena ini adalah gambaran tentang dari Yesaya 47, ada beberapa ayat yang lain-lain, jadi saya persingkat saja. Karena kalau seandainya terlalu panjang jadinya seminar, bukan khotbah. Ya. Dan Tuhan mengharapkan agar kiranya GPPS Embong Kali Asin itu tenggelam dalam roh. Kalau tenggelam dalam roh itu berarti kita gak akan lagi kecewa dengan Tuhan. Kalau kita tenggelam dalam roh berarti kita akan ikut apa maunya Tuhan, apa maunya Roh Kudus dalam hidup. Dan kita gak akan kaget kalau seandainya kalau kita tenggelam dalam roh, maka kita akan bisa menjadi seperti Rasul Paulus dan Rasul Barnabas.
Kemana dia pergi, mereka diatur sama Tuhan. Dan kita nggak akan kaget kalau seandainya kita tenggelam dalam roh, kita bisa tanya sama Tuhan, Tuhan jalan ini benar nggak ya? Bisnis ini bagus nggak ya? Tahun 2025 di depan ini, meskipun banyak hal yang akan sudah memberitahukan pada kita bahwa akan terjadi kemerosotan ekonomi, tapi kita nggak akan takut. Kita akan bisa menghadapinya dengan baik karena apa? Kita yakin Tuhanku bisa mengatur segala sesuatunya. Cuma ya jangan boros, bos. Ya toh. Mentang-mentang punya gaji 7-10 juta, beli iPhone-nya iPhone 20S 25 juta. Tekor sudah. Buntutnya pinjol. Ojo. Handphone apa sih pentingnya? Yang penting kan bisa tatut-tatut, tiktokan. Lalu kemudian apa? Instagram, ya kan? Bagi-bagi foto makanan. Udah, beli aja yang 1 juta, 1,5 juta. Pak, jadul Pak, nggak apa-apa. Tapi kita masih simpan uang 9 juta. Dan kita tahu ke depan ini ekonomi rada sulit. Tapi kalau kita bisa mengatur dengan baik, tenggelam dalam, maka kita bisa hidup dengan baik. Siapa yang mengalami tahun 98-99? Pada saat terjadinya kerusuhan dan saat terjadinya perpindahan demokrasi yang luar biasa di Indonesia. Jualan apa yang laku pada saat itu? Ayo yang masih ingat. Apa? Kenapa? Ada yang apa? Banyak terop-terop yang jual apa? Tempe penyet. Masih ingat? Banyak sekali di Surabaya ini yang jualan tempe penyet. Karena apa? Saat itu Indonesia cuma mampunya beli tempe yang dipenyet. Sambelnya juga masih murah, nggak kayak sekarang sambal 1 kilo 100.000. Ya toh? Coba lihat setelah itu, tahun 2000, tahun 2021, tempe penyet langsung hilang, pius, nggak terlalu banyak. Karena apa? Tahun 98-99 Indonesia cuma mampu belinya tempe penyet. Begitu tahun 2000-2021 sudah merasa diri hebat, belinya langsung steak. Langsung, bukan jualan di kafe yang dari 40.000 jadi 80.000. Itu yang terjadi. Keinginan itu akhirnya bisa teratasi. Tapi kalau jemaat GPPS Kali Asin, apapun yang terjadi saat ini, kalau kita hidup dipenuhi roh, kepenuhan roh, tenggelam dalam roh, nggak akan lihat. Tadi sudah diberitakan oleh Bapak Gembala, ya kan? Kikil Pak Ratno masih enak kok. Betul Pak Ratno yang namanya Pak ya? Yang nomor 10 Pak, biasanya saya makan di sono Pak. Oh belum pernah makan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di mana GPPS Kali Asin? Adakah kita hidup di dalam daging? Atau kita ini sudah hidup terus di dalam roh, penuh roh? Cuma Bapak Ibu yang tahu. Dan jangan pernah menyesal kalau banyak bangku kosong. Bukan karena mereka keluar, karena Bapak Ibu tidak penuh roh, tidak tenggelam dalam roh. Tenggelamkan dulu dalam roh. Ibadah dulu, pribadi lepas pribadi. Panggil Roh Kudus itu untuk benar-benar menguasai tempat ini. Siapa yang suka durian? Bukan berarti saya nawarin durian. Tapi pernah lihat gak waktu kita lagi enak-enaknya makan durian, tiba-tiba laler hijau bisa datang? Betul tidak? Kok bisa datang? Gak diundang loh. Oh saya lagi makan durian, ayo datang laler hijau. Gak perlu. Begitu dibuka lagi, baru makan 1 biji, 2 biji, tiba-tiba laler hijau bisa datang dan dia makan sisanya. Kenapa dia bisa datang? Karena ada harum bau durian. GPPS Kali Asin, engkau mau lihat jemaatmu tambah, engkau mau lihat jemaatmu semakin berkobar. Tanam dulu hidup kita di dalam penuh roh. Bakar dulu hidup kita bau roh, sehingga bukan bau kematian yang muncul, tetapi bau kehidupan yang muncul di dalam kita. Sehingga pada saat kita ketemu dengan orang-orang akan merasakan, kamu ibadah di mana?
Embong Blimbing nomor 6. Aku melo ya, melo. Gak perlu pusing. Mereka akan datang dan mereka akan benar-benar. Memang beda. Karena apa? Mereka akan merasakan rohnya itu terbakar. Masih banyak korbannya. Nah, ayo kita lanjut. Oleh karena itu mari kita buka di 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, adakah engkau benar-benar sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus yang benar-benar takut akan Tuhan atau tidak? Adakah engkau terus mempertahankan diri bersama-sama dengan Tuhan atau tidak? Atau engkau biarkan pergaulanmu dengan Tuhan, dengan anak-anak lain atau orang-orang lain, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik? Bagaimana dengan saat teduh? Bagaimana membaca firman? Pak, itu mah pelajaran yang lama, Pak, pelajaran yang dulu nggak akan bisa hilang, Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu tahu bahwa hidup kita ini hidup penuh roh dan harus terus hidup penuh roh, maka kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan, tidak bisa lepas dari doa, tidak bisa lepas dari berpuasa. GPPS termasuk gereja yang terkenal puasanya. Masih ada yang puasa waktu-waktu tertentu, pakai kesempatan itu. Tapi kalau pergaulan yang buruk ada dan terus menghantui kita dan kita terus bersama-sama dan melakukannya, sehingga kita akhirnya tidak lagi ada di dalam kebiasaan yang baik itu, maka yang pasti akan membuat kita menjadi GPPS yang tidak lagi penuh roh. Di mana GPPS Embong Kaliasin? Di mana? Saran dari seorang raja yang hidupnya tidak pas. Mari kita buka di Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Akhir kata dari segala sesuatu, segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14-nya, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kalau kita pelajari di dalam kitab Pengkhotbah, akhir katanya itu ditutup begitu plok, cuman mengingatkan saja, ayo kembali, takut akan Allah, karena Allah akan membawa itu di dalam kehidupan, di dalam pengadilannya Tuhan. Syukur kepada Allah, karena kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama kita tidak menghujat roh, selama kita masih dimeterai oleh roh, selama kita masih hidup di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, maka kita tidak akan melewati hal-hal yang disebut pengadilan tahta putih. Tapi kita akan menghadapi pengadilan tahta anak domba, di mana kita akan menikmati berapa buah yang akan saya terima, berapakah yang harus saya akan pakai, dan saya akan tetap menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang saya rindukan juga terjadi kepada GPPS Embong Kaliasin. Tapi kalau kita terus-menerus hidup di dalam daging dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang menghujat roh, dengan mohon maaf, maka apa yang terjadi di dalam kehidupan Salomo terjadi. Dan Salomo mengingatkan dirinya dan mengingatkan kepada semua orang, takut akan Allah. Dan oleh karena itu kesempatan ini juga saya pakai untuk mengingatkan kepada jemaat GPPS Embong Kaliasin, takut akan Allah, takut akan Tuhan, harus ada di geram gereja ini agar kita penuh roh dan hidup penuh roh, terus hidup penuh roh, dan akhirnya membawa kita kepada kemuliaan, berjalan bersama-sama dengan anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan. Semuanya kembali tergantung kepada
Asin? Adakah jemaat GPPS Kali Asin mau benar-benar mempunyai kesempatan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7? 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kira-kira jangan khotbah ini atau ayat ini dipakai hanya untuk Pak Tantra ini mentang-mentang suka bawain firman di adijasa, jadilah pakai ayat ini. Enggak loh. Ya. Jangan mentang-mentang ayat ini kita baca ini, Bapak ini orang mau adijasa, melulu seperti itu. Bukan. Ini sebenarnya adalah mengingatkan, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita dan khususnya kepada murid-muridnya, terutama Timotius, untuk mengingatkan kepada kita, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jemaat GPPS Kali Asin, itulah tujuan kita. Bangsa Israel juga harus menghadapi yang sama. Meskipun dia sudah masuk kepada sungai Yordan, melewati sungai Yordan, dia masih harus melewati dan menguasai semuanya untuk bisa menikmati tanah Kanaan. Begitu juga dengan GPPS Kali Asin. Engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tujuan akhirnya adalah kita ingin memuliakan Tuhan dan hidup bersama-sama dengan anak Allah yang kita nanti-nantikan sedang turun dari surga mulia menjemput kita. Adakah kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik? Adakah kita bisa memelihara iman? Adakah kita bisa mencapai garis akhir sambil mengatakan, ya Tuhan, aku bersama-sama dengan Kau karena aku ingin punya akhir yang gemilang. Jemaat GPPS Kali Asin, kita masih baru di tengah jalan. Jemaat GPPS Embong Kali Asin, kita masih harus terus masuk ke dalam situasi untuk kita bisa mengatakan bersama, aku telah mengakhiri pertandingan yang gemilang. Nggak bisa ngekor sama Bapak Gembala, nggak bisa ngekor dengan saya. Semua pribadi lepas pribadi akan bertanggung jawab dan harus mengakhiri pertandingan sendiri. Dan nggak bisa ngomong bahwa saya sudah tua jadi saya santai-santai aja, nggak bisa. Atau saya masih muda jadi saya nggak perlu belajar, nggak bisa. Semua pribadi harus tetap hidup penuh roh dan hidup terus dipimpin oleh Roh. Amin. Karena sudah amin dan sudah senang. 10 kurang 10 cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Ini Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Izin saya hanya mengajak berdoa dan menyembah Tuhan. Cukup. Saya percaya lagu ini lagu yang pasti Bapak Ibu paham dan hafal. Kita mau pakai kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa,
Tuhan ingin tanya, di mana GPPS Embong Kali Asin? Adakah engkau tetap hidup penuh roh, atau engkau sedang mengalami apa yang dialami oleh Raja Salomo? Merasa diri hebat, merasa diri mampu segala sesuatu, punya banyak hal, karena diberkati dengan luar biasa, sampai akhirnya justru kedagingan dan pergaulan yang sesat membuat kita akhirnya mengecewakan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, masakan sia-sia selama ini engkau sudah berjalan bersama dengan aku? Adakah engkau yang sudah memulai dengan roh, akan kau akhiri dengan daging, dengan jiwamu? Di mana pengalaman-pengalaman rohanimu selama ini? Masakan itu sia-sia? Hari ini Tuhan ingin mengingatkan pada kita, ada masih tugas banyak hal yang harus dilakukan oleh GPPS Embong Kali Asin. Apa yang pernah dialami oleh GPPS di Arjuna, biarlah itu tidak membekas dan membuat kita akhirnya patah semangat, tapi justru itu membakar kita. Biarlah kita menjadi GPPS yang justru apinya ada di sini dan semakin besar. Tunjukkan pada dunia bahwa di tempat ini ada roh Allah, roh yang membawa mereka semakin takut hormat akan Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu harus dimulai dari jemaat di dalam jemaat GPPS Embong Kali Asin. Inginkah jemaat GPPS Kali Asin mengakhiri pertandingan dengan gemilang, memelihara iman? Semua itu hanya bisa terjadi kalau kita punya niat lagi. Tuhan, aku mau balik hidup penuh roh. Aku mau Tuhan hidup penuh roh dan kepenuhan roh, bahkan Tuhan tenggelam dalam roh. Gak bisa bergantung pada gembala, gak bisa bergantung pada penatua, gak bisa bergantung kepada penginjil atau pemberita firman. Semua tergantung daripada pribadi lepas pribadi. Anak tidak bisa bergantung pada orang tua tidak bisa mempengaruhi anak. Semua pribadi lepas pribadi yang ada, Tuhan katakan semuanya akan berhadapan dengan Tuhan Allah. Dia yang akan menilai baik dan buruknya kita, dan perbuatan kita, pengambilan keputusan kita itu semua tergantung dari pribadi kita. Hamba telah selesai berkata-kata, ya Roh Kudus, kiranya Engkau ambil tampuk pimpinan saat ini. Biarlah Engkau yang beracara dengan jemaat-Mu GPPS Embong Kali Asin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, sekiranya firman hari ini menegur, menemplak, membangun Bapak Ibu. Dalam nama Tuhan Yesus selaku hamba Tuhan, saya mengajak yuk bertobat. Ambil waktu lagi, kembali lagi kepada hubungan yang lebih baik dengan Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus membimbing kehidupan Bapak Ibu. Biarlah masing-masing kita mengambil waktu sejenak berdoa, pribadi lepas pribadi, termasuk singer, termasuk worship leader. Ambil waktu, izinkan saya mengiringi dengan menyanyikan lagu ini. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Mari jemaat ambil waktu untuk berdoa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Inilah kami Tuhan, bawa kami Tuhan untuk masuk dalam rencana, mengakhiri pertandingan dengan baik, dan jemaat-Mu Tuhan GPPS Kali Asin Tuhan boleh memuliakan Nama. Perkenankan kami Tuhan untuk bangkit berdiri menyembah Engkau Tuhan, dan
Dan kami rindu Tuhan untuk mengagungkan Engkau Tuhan, dan kami mau membuat Tuhan komitmen lagi di dalam kehidupan kami. Melalui lagu ini Tuhan kami mau menyanyikan bahwa kami Tuhan mau mencintai Engkau semua hidup kami. Terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Jadikan lagu ini sebagai komitmen kita pada Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sembah Dia, katakan ini aku Tuhan. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan firman-Mu. Angkat tanganmu, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu, pakailah sesuai dengan rencana. Haleluya, haleluya, agungkan Dia, agungkan Allahmu, agungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Buka hatimu.
Ambil saat teduh sejenak. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu jemaat GPPS Embung Kaliasin yang datang menghadap Engkau saat ini. Terima kasih kami boleh datang menghadap kepada tahta kemuliaan Allah. Bapa, terima kasih karena pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami, sehingga kami boleh datang dan menghadap kepada Engkau. Terima kasih untuk darah yang dicurahkan. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus. Karena kami percaya dan kami sudah dimeterai, dan di dalam kami ada Roh Allah, dan saat ini kami ada di dalam tahta-Mu ya Allah. Sesuai dengan firman-Mu, firman-Mu mengatakan pada saat kami boleh menghadap kepada Engkau, sama seperti Raja Ahasiweros mengundang Esther untuk meminta apa saja. Saat ini Tuhan, sesuai dengan firman, karena kami sudah dibungkus oleh darah Tuhan Yesus, kami boleh ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau menghadap Engkau, menyampaikan doa dan permohonan kami Tuhan ke hadapan Engkau. Jemaat GPPS Embung Kaliasin yang terkasih, mari pribadi lepas pribadi Engkau punya doa dan permohonan ucapan syukur, sampaikan saat ini. Karena kita sudah dibenarkan dan kita sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Ambil waktu, sampaikan doamu, apapun isi doamu. Tuhan Yesus katakan di dalam firman, begitu kita menyampaikannya di dalam sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Dia dalam nama Yesus akan memberikan apa yang engkau doakan. Mari ambil waktu sejenak sebelum saya kembalikan kepada worship leader. Kita doa bersama-sama. Pribadi lepas pribadi, sampaikan doa permohonan, ucapan syukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, perkenankan hamba-Mu memakai jubah imam Tuhan, untuk menyampaikan doa dan permohonan daripada umat. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang, Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah ya Tuhan doa dan permohonan ucapan syukur kami ke hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, karena kami memeteraikannya doa dan permohonan kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami sudah menerima jawaban atas doa-doa kami. Berkati Bapak Gembala Hansen, berkati Tuhan para penatua, berkati juga Tuhan para pemimpin yang ada. Berkati Tuhan para pengurus yang ada, berkati juga Tuhan para aktivis yang ada. Dan kami minta Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, karena kami sadar kami saat ini sedang berhadapan dengan Engkau. Dan bukankah Engkau juga Tuhan yang berfirman Tuhan, domba-domba-Mu akan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami minta di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang, Putra dan Allah Roh Kudus, kami panggil dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, dari 8 penjuru mata angin, seberapa banyak domba yang mendengar suara-Mu Tuhan, untuk digembalakan di tempat ini. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, mereka Tuhan beribadah dengan sukacita di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau adalah Gembala Agung kami. Kami hanya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Gembala Agung kami, yaitu Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama
persiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik bagi